Sambutan pertama disampaikan oleh Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat atau pejabat yang mewakili yang terhormat Bapak Haji Ahsanul Halik MH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Yang tiang muliakan Ummuna Hajjah Rehanun Zainuddin Abdul Majid, dan mudah-mudahan selalu diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Ketua PBNW Tuan Guru Bajang Zainuddin Atsani dan seluruh pengurus PBNW, PWNW, PDNW dan seluruh cabang dimanapun berada di bumi Nusantara tercinta ini. Yang saya hormati Bapak Bupati, yang dalam hal ini Pak Wakil Bupati, beliau walaupun sudah umurnya tua tapi semangatnya muda, dan memang beliau masih muda sampai hari ini. Dan beliau selalu memberikan kesejukan dimanapun beliau hadir, memompa semangat kita untuk terus berbuat kebaikan. Saya melihat ada Pak Kabinda yang saya hormati, kemudian ada yang mewakili Bapak Danrem 162 Widabakti. Yang saya muliakan para alim ulama, orang-orang tua tiang, para tuan guru, nahdiyin, nahdiyat yang juga hadir melalui virtual pada hari yang penuh barokah ini, hari jadi Nahdlatul Wathon yang ke-68. Maka yang paling utama dan pertama, mari kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah membesarkan Nahdlatul Wathon dan memberikan kesempatan kepada kita semua untuk menikmati apa yang telah diwariskan oleh Al-Maghfurullah Maulana Syekh melalui Nahdlatul Wathon ini sampai ke seluruh pelosok negeri Indonesia tercinta ini. Maka kita wajib bersyukur atas semua itu, karena kesyukuran ini akan menjadi motivator dan support bagi kita semua untuk terus mentauladani apa yang telah digariskan oleh Maulana Syekh. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Taman Nabiyin, Nabi yang paling akhir, yang tiada Nabi setelah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umuna dan hadirin yang berbahagia, saya pertama-tama menyampaikan juga salam takzim Bapak Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat. Saya ulangi, saya menyampaikan salam takzim Bapak Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dr. Zulkifli Mansah, yang sedianya beliau pada hari ini akan hadir, akan tetapi karena kemarin terjadi banjir bandang di Kabupaten Dompu yang menghanyutkan 11 rumah dan berdampak terhadap ribuan warga masyarakat kita di Dompu, maka beliau mengutus tiang
Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk hadir di hari jadi ini dengan tidak mengurangi maknanya, dengan ucapan salam dari beliau, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari jadi Nahdlatul Wathon bukanlah awal dari sejarah perjuangan Maulana Syekh. Karena 20 tahun sebelumnya, begitu Maulana Syekh pulang dari Makkah pada tahun 1934, beliau sudah mendirikan lembaga pendidikan sebagai cikal bakal lahirnya Nahdlatul Wathon. Nahdlatul Wathon memang secara resmi lahir pada tahun 1953 atau 1 Maret 1953, bertepatan dengan 15 Jumadil Akhir atau 17 Jumadil Akhir 1373 Hijriah. Kalau menilik secara filosofis kelahiran Nahdlatul Wathon itu, maka dalam fikiran Al-Maghfurullah Maulana Syekh paling tidak ada dua hal. Filosofis yang pertama adalah membangun Indonesia yang harus simultan dengan membangun Islam. Karena Nahdlatul Wathon adalah kebangkitan negeri. Filosofis yang pertama ini melandasi jalan fikiran Maulana Syekh untuk melahirkan Nahdlatul Wathon itu. Filosofis yang kedua adalah membangun umat Islam di dalam keislamannya yang sekaligus bersama-sama dengan membangun bangsa dan negara. Karena kita tidak memungkiri bahwa lahirnya Nahdlatul Wathon adalah karena kondisi kehidupan bangsa kita pada masa itu yang sedang dalam cengkraman penjajahan. Lahirlah di bumi Lombok ini seorang manusia yang kita kenal kemudian dengan Abul Madaris wal Masajid. Saya selalu menyebut beliau dengan seorang yang menjadi bintang dari menara 1000 masjid, yaitu negeri Lombok yang kita cintai ini. Maka semua orang di NTB pada khususnya, bahkan Indonesia pada umumnya, memahami betul bagaimana keilmuan, bagaimana keimanan, bagaimana ketakwaan, dan bagaimana amalan-amalan beliau, sehingga lahirlah dan besarlah di negeri ini apa yang kita sebut dengan Nahdlatul Wathon. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sangat merasakan apa yang telah diwariskan oleh Maulana Syekh. Karena hampir di semua lini perangkat daerah pemerintah yang ada di Nusa Tenggara Barat ini, abituren Nahdlatul Wathon, orang-orangnya cerdas, mengisi hampir semua sisi dari kehidupan daerah kita. Para pejabat kita juga banyak dari Nahdlatul Wathon. Saya sendiri, mohon izin Umuna, saya cukup mengenal Nahdlatul Wathon karena saya termasuk salah seorang yang pada saat saya menjadi kepala dinas sosial mendalami perjuangan Maulana Syekh pada saat pengusulan Gelar Pahlawan Nasional, termasuk dengan Prof. Fahrul Rozi. Nah, kalau di kampus Prof. Fahrul Rozi ini guru Tiang, karena Tiang kebetulan kuliah di UIN Mataram juga. Dalam berbagai aspek kehidupan ini NW hadir di tengah-tengah masyarakat kita. Saya selalu mengatakan Maulana Syekh itu ibarat ceguk yang merindukan kearifan. Maulana Syekh adalah air yang merindukan
sumur. Kenapa? Karena sejak beliau pulang dari tanah suci Makkah, Maulana Syekh tidak pernah berdiam diri di rumahnya. Beliau selalu mendatangi jamaahnya dimanapun berada, ibarat air yang memberikan kehidupan. Beliau menebar kearifan untuk jamaah pada awalnya di Lombok, kemudian di Nusa Tenggara Barat, bahkan kemudian menyebar ke seluruh negeri Nusantara tercinta ini. Oleh karenanya, saya ingin menyampaikan ada 3 pesan Bapak Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat pada kesempatan ini. Yang dalam pesan beliau tadi malam ketika menelpon saya, beliau menyampaikan pesan yang pertama, kokoh kuatkan iman dan takwa. Sebab apa? Iman dan takwa ini adalah esensi yang paling asasi dari lahirnya Nahdlatul Wathon. Inilah yang paling utama yang harus dikokoh kuatkan oleh Nahdiyin Nahdiyat dimanapun berada. Keimanan dan ketakwaan ini melahirkan Nahdiyin Nahdiyat yang pernah diajarkan oleh Maulana Syekh menjadi manusia-manusia multidimensi. Maka Pak Gubernur mengingatkan itu. Tidak ada artinya orang berilmu tanpa memiliki iman dan takwa. Tidak ada artinya orang memiliki kekayaan tanpa memiliki iman dan takwa. Tidak ada artinya orang memiliki kekuasaan kalau tiada iman dan takwa di dalam dirinya. Maulana Syekh melahirkan Nahdlatul Wathon, pandangannya sudah jauh ke depan untuk mengingatkan kita semua akan pentingnya iman dan takwa. Itulah sebabnya kemudian pokok NW itu adalah iman dan takwa. Yang kedua, kokoh kuatkan uhuwah, persatuan, kesatuan dan kebersamaan. Tadi Tuan Guru sudah menggariskan kepada kita, keberkahan itu adalah kebaikan yang terus menerus, yang berlipat-lipat. Para Tuan Guru juga mengajarkan kepada kita al-barakatu ma'al jamaah. Barokah itu ada pada kebersamaan. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat meminta seluruh warga Nahdlatul Wathon dan juga masyarakat Nusa Tenggara Barat, hentikan silang sengketa, hentikan saling menghujat, nampakkan ketauladanan bahwa ini kami masyarakat Nusa Tenggara Barat dari benih Nahdlatul Wathon adalah orang-orang yang memiliki peradaban yang tinggi. Dan saya yakin dalam pimpinan Tuan Guru Bajang Zainuddin Atsani, semua jamaah NW akan mampu memberikan ketauladanan dalam bentuk kebersamaan di seluruh lapisan dimanapun NW ini berada. Sebab apa? Karena Tuan Guru Bajang ini juga langsung merupakan turunan dari Maulana Syekh Al-Maghfurullah Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Insya Allah beliau juga membawa kebarokahan itu di dalam kehidupan beliau untuk seluruh warga masyarakat Nusa Tenggara Barat. Pesan Bapak Gubernur yang ketiga, kokoh kuatkan terus wahai jamaah NW untuk menebar kebaikan. Karena ketika iman dan takwa sudah dikokoh kuatkan, kebersamaan juga sudah dikokoh kuatkan, lalu bersama-sama jamaah NW ini menebar kebaikan dimanapun di bumi ini, maka insya Allah Nusa Tenggara Barat yang gemilang itu sesuatu yang mudah bagi kita. Karena jamaah NW ini jumlahnya ratusan ribu di seluruh Nusa Tenggara Barat, bahkan jutaan. Maka ada kesyukuran dan kebanggaan bagi jamaah NW
untuk terus menebar kebaikan itu. Karena saya ingat dulu waktu saya masih kecil-kecil, kalau mendengar pengajian dari Maulana Syekh, beliau selalu mengatakan fastabiqul khairat. Kita diajak untuk berlomba-lomba di dalam kebaikan. Nah, inilah beberapa hal Umuna yang sampaikan, pesan dari Bapak Gubernur. Mudah-mudahan Nahdlatul Wathon secara terus-menerus akan memberikan pengabdian dan bakti terbaiknya, khususnya bagi Nusa Tenggara Barat dan Indonesia yang baldatun thayyibatun warabbul ghafur. Kurang lebihnya mohon maaf. Fastabiqul khairat wallahul muwafiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.